aku. Kali ini aku akan sharing tentang beberapa ciri-ciri yang kita rasakan sebelum atau beberapa saat sebelum kita akan melahirkan. Tetapi sebelum aku share, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kamu dan teman-teman kamu. Aku mau sharing beberapa pengalaman yang aku rasakan sebelum aku mau melahirkan atau seminggu sebelum aku melahirkan. Jadi yang pertama itu jelas tubuh kita mengalami perubahan. Beberapa bagian kita berubah. Contohnya misalnya payudara kita semakin membesar karena sudah mulai memproduksi ASI, atau di beberapa ibu sebulan sebelum melahirkan produksi ASI-nya sudah ada. Yang kedua, biasanya muncul naluri ibu misalnya dengan kita beres-beres atau kita semakin banyak melakukan kegiatan seorang ibu seperti kebersihan atau mempersiapkan barang-barang baby kita. Tapi jangan lupa, kita nggak boleh kelelahan pada saat mempersiapkan semuanya. Pastikan kita cukup istirahat, tetapi kita bisa tetap mengerjakan persiapan untuk kelahiran baby kita. Yang ketiga, biasanya nafsu makan kita semakin meningkat. Jadi jangan heran, bulan lalu kita USG misalnya anak kita masih 2,5, setelah dekat-dekat mau melahirkan anak kita sudah 3 kilo. Nah, selanjutnya yang dirasakan itu biasanya sakit punggung. Sakit punggung ini udah biasa dirasakan mulai dari trimester ketiga ya. Karena bayi menekan tulang belakang sehingga terjadinya nyeri di bagian punggung kita. Nah, selanjutnya juga beberapa ibu mengalami yang namanya muntah. Muntah ini disebabkan mungkin karena hormon ya. Jadi hormonnya agak sedikit berubah. Selanjutnya kita juga merasakan perut yang mulai mengeras. Jadi ini salah satu proses yang harus dilalui supaya stimulasi baby juga semakin turun ke bawah. Biasanya kan kita mulai ngerasa tuh tiba-tiba perutnya makin keras, tiba-tiba reda, tiba-tiba ngeras lagi, reda lagi. Nah, ini membantu baby supaya semakin turun ke area bawah. Nah, selanjutnya adanya kontraksi. Nah, kalau kontraksi ini ada dua, ada kontraksi palsu sama memang kontraksi untuk melahirkan. Kalau kontraksi palsu seperti video saya yang sebelumnya, yaitu kontraksinya cuma sekali dan ketika kita berubah posisi maka kontraksinya menghilang. Bagaimana dengan kontraksi asli? Nah, kontraksi asli yang mau kita rasakan pada saat melahirkan itu dia rutin, jadi minimal dia sekali sejam, lalu bertambah cepat menjadi sekali 30 menit, bahkan dia mulai jadi sekali 10 menit atau sekali 5 menit. Jadi kalau misalnya kita di fase-fase seperti ini, yang penting yang pertama kita lakukan itu tetap tenang, jangan panik. Lalu yang kedua, saya kemarin memakai aplikasi, kalau tidak salah namanya kayak timer untuk contraction timer kalau nggak salah ya. Jadi itu bisa menghitung. Jadi kalau kapan mulai sakit saya tekan, baru kapan berhenti saya tekan kembali lagi. Nanti muncul lagi. Jadi dia sendiri nanti yang akan nerangkan kalau misalnya kontraksi kita itu udah berapa menit sekali gitu. Nah, kalau misalnya kontraksinya sudah 5 menit sekali, itu sebaiknya kita pergi ke dokter. Nah, kontraksi asli atau kontraksi yang sebenarnya itu sebenarnya terjadi di bagian rahim, lalu rasanya turun ke panggul dan ke pinggang. Nah, kalau mau lebih jelas, kalau saya mengartikannya, kebetulan saya tiap bulan kalau dapat itu di hari pertama saya rasa sakit
banget di daerah rahim. Nah, biasanya kontraksi itu mirip seperti saya dapat menstruasi di hari pertama, yang saya sampai males beranjak dari tempat tidur karena sakitnya yang lumayan ya. Tapi kabar baiknya kalau kita memang sering ngerasain sakit pada saat menstruasi atau pegal-pegal di pinggang, itu kemungkinan pada saat bukaan 2 dan 3 tidak terlalu sakit begitu. Selanjutnya kita mengalami adanya keluar lendir. Nah, keluar lendir ini semakin banyak pada saat kita sudah semakin dekat hari H melahirkan. Dan selanjutnya ada yang namanya flek darah. Pertama dia mungkin seperti warna kecoklatan, baru coklat, dan akhirnya merah gitu. Nah, kalau sudah ada flek darah, kita boleh ke rumah sakit untuk memberitahukan kepada pihak rumah sakit kalau kita sudah keluar flek darah. Nah, selanjutnya kita semakin tidak bisa menahan kalau ingin ke kamar kecil. Jadi kalau di fase demikian, ya kalau ketika kita mau membuang air kecil, segera ke kamar mandi. Jangan ditunda-tunda, nanti kelepasan. Belum terasa nyeri persalinan, biasanya gerakan bayi melambat. Itu disebabkan karena bayi mencari posisi yang terbaik untuk lahir. Kepala bayi mulai bergeser ke bawah. Itu kelihatan karena perut kita bagian atas sudah mulai terasa kosong. Dan itu tandanya bayi sudah mulai mengarah ke mulut rahim. Sebelum lahiran pasti ada juga yang namanya pecah ketuban. Biasanya bayi berada di dalam cairan ketuban saat di rahim kita. Tapi saat mau melahirkan biasanya kita mengalami yang namanya pecah ketuban terlebih dahulu, baru bayi bisa lahir. Yang terakhir kita akan mengalami yang namanya pembukaan. Nah, biasanya itu ditandai dengan angka 1 sampai 10. Nah, semakin besar angkanya berarti bayi sudah akan keluar. Nah, tidak bisa dipastikan berapa lama pembukaan terjadi. Biasanya bersamaan dengan kontraksi yang semakin sering, pasti bersamaan juga pembukaannya semakin besar. Nah, kalau saya pribadi, saya mengalami pembukaan dari bukaan 2 ke bukaan 10 itu kalau tidak salah selama 15 jam. Ya memang lama, itu tergantung pada bayinya masing-masing, tidak bisa dipastikan. Ada juga ibu yang merasakan kontraksi tidak berapa lama atau sejam atau 2 jam kemudian langsung melahirkan. Jadi itu tidak bisa patokan ketika kita sudah bukaan 1 lalu hari itu juga kita melahirkan. Tapi lebih baik kita bersiap-siap dan siaga. Kamu waspadai ketika saat sebelum melahirkan, jangan sampai kita pendarahan. Jikalau kamu mengalami pendarahan, segera ke rumah sakit dan hubungi dokter. Atau ketika kamu sudah mengalami pecah ketuban sebelum kontraksi, segera ke rumah sakit untuk diperiksa keadaan bayi kamu. Oke deh, sekian dulu sharingnya aku tentang ciri-ciri yang kita alami ketika kita akan melahirkan atau sebelum melahirkan. Next, aku akan sharing tentang pengalaman aku secara pribadi pada saat melahirkan anak pertamanya aku. Karena itu, jangan lupa kalian tetap like, comment, dan subscribe channel ini, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu semua. Tetap komen di bawah ini kira-kira video apa yang selanjutnya akan aku sharing ke kalian, atau kalian mau berbagi cerita pada saat kalian alami sebelum kalian melahirkan. Oleh karena itu, sampai jumpa di next video.